Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan website keuangan masjid. Ini adalah tampilan utamanya. Di sini akan menampilkan laporan keuangan masjid pekan ini. Itu bisa dilihat ada saldo awalnya, ada pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Di bawahnya nanti bisa dicek bagian detail program dan juga jadwal. Kita bakal cek untuk laporan. Nah, ini pengunjung bisa melihat laporan setiap bulannya. Misalkan di bulan Juni ini masih tidak ada pemasukan dan pengeluarannya, dan saldonya juga tidak bertambah. Kalau di bulan Juli ini ada pemasukan 450.000 dan pengeluarannya 50.000. Kita juga bisa melihat detail. Nah, ini ada detail transaksinya. Kalau misalkan pertama itu ada pemasukan infak totalnya 150.000, dan juga ada donasi dari warga atas nama Bambang, dan juga untuk pengeluarannya ini ada biaya lain-lainnya, pengeluarannya 50.000. Kalau misalkan mau dicek lagi rinciannya, ini bisa dilihat ada tanggalnya. Kita lanjut di bagian program. Ini akan menampilkan program apa aja untuk masjidnya. Masih belum ada penambahan data. Kemudian di bagian jadwal, ini ada jadwal terkait sholat untuk sholat lima waktunya, dan juga di bagian bawahnya ada data untuk pengajian. Ini masih kosong semua. Kemudian di kontak, nah ini kontaknya masih kosong, kan belum disetting. Kita akan masuk ke halaman login untuk adminnya. Ini ada beberapa role, tapi kita akan akses role admin saja. Oke, nah ini kita ke bagian transaksi terlebih dahulu. Ini transaksinya. Kita bisa melihat daftar transaksi untuk bulan Juli. Nah, ini bisa dilihat ada pemasukan, ada pengeluaran, dan ada saldonya. Kita juga bisa mencari transaksinya, misalkan, atau enggak kita cari atas nama Bambang. Itu kita submit. Nah, ini udah muncul dengan atas nama Bambang. Ini ada detail transaksinya. Kita juga bisa memfilter hari, terus bulan, dan juga tahunnya. Kita juga bisa memfilter kategori, rekening, dan ya cuma itu aja. Kita juga bisa memasukkan data pemasukan yang baru dan data pengeluaran. Kita coba data pemasukan yang baru. Ini kita bisa mengisi tanggal buat pemasukannya, kita isi kategorinya. Ini kategorinya nanti bisa ditambahkan di pengaturan. Kita langsung isi di kontak info harian Jumat, deskripsinya kita kasih tes, masukkan jumlahnya, kemudian kita pilih tunai. Nah, bukti transaksi ini bisa opsional, jadi bisa nggak perlu diisi. Nah, ini otomatis langsung ada data pemasukan baru. Jadi kita juga bisa mengedit di halaman edit ini. Coba lakukan tambah data untuk pengeluaran. Misalkan di sini konsumsi kajian, kita deskripsi, kita kasih data dummy, jumlahnya tuh 50.000. Untuk berita atasnya kita bisa kosongnya aja. Nah, ini udah masuk ke data transaksinya. Ini ada pengurangan 50.000. Nah, kalau misalkan ada kesalahan input bisa klik kita coba klik detail. Nah, ini ada detailnya. Kalau misalkan belum diupload bukti transaksinya, kita bisa langsung upload bukti transaksi. Kemudian kita juga bisa cetak. Nah, ini
cetak permintaan kas keluar, nanti kita bisa download dengan format PDF. Kemudian kita bisa menambahkan data donatur. Nah, ini ada total donasi 3, terus ada donaturnya itu ada 2 orang, yaitu Bambang dan juga Adi. Nanti ada nomornya. Kita juga bisa menambahkan, ini kita misalkan ada donasi baru. Kalau misalkan tidak ada donatur baru, kita bisa nambahkan donatur baru di sini. Akan kita tambahkan donatur baru, kita isi nomor HP, kemudian kita masukkan beberapa datanya, masukkan jumlah, data dan donatur, kita isi sembarang aja, lanjut input donasi. Nah, itu otomatis langsung ada data baru, itu Rio sebagai donatur di bulan Juli. Ini total yang terkumpul dari hasil donasinya yaitu 360.000. Ini untuk halaman donaturnya. Kita lanjut di halaman warga. Nah, untuk halaman warga ini ada beberapa data yang akan ditampilkan, yaitu status perkawinan, keaktifan ke masjid, status finansial, agama, jenis pekerjaan, dan kelompok usia. Nah, ini kalau status perkawinan itu ada beberapa macam, bisa dilihat seperti ini, begitupun dengan yang lainnya. Di sini kita juga bisa memfilter, misalkan ada 2 pilihan, semua warga atau donatur, kita bisa cek di donatur. Nah, ini data donatur apa aja yang masuk ke kategori dari data warga ini. Kita coba menambahkan warga baru, misalkan di sini kita kasih nama Rizka, Muslim, perempuan. Ini kita masukkan tipenya donatur, pekerjaan guru, terus kita isi sembarang terlebih dahulu. Nah, ini otomatis langsung ada data warga baru. Ini kita juga ada pilihan buat memfilter. Misalkan ingin menampilkan jenis kelamin laki-laki saja. Nah, ini kalau misalkan ingin menampilkan jenis perempuan, nah cuma menampilkan satu data saja. Kemudian lanjut ada di bagian laporan. Ini laporan keuangan masjidnya, bisa dicek. Kita bisa melihat untuk bulan ini untuk bulan Juli ada pemasukannya itu ada 560.000 dan pengeluarannya itu ada 100.000. Kemudian ini ada kategori pengeluarannya, terus ada kategori pemasukan, ada transaksi pengeluaran, transaksi pemasukan, dan ada rata-rata pemasukan dan pengeluaran per harinya. Ini untuk bulan Juli. Ini bisa diubah juga di bulan-bulan yang lain dan tahun yang lainnya juga. Kemudian ini untuk tahun di 2025. Nah, ini di bulan Julinya baru ada data yang dimasukkan, data pemasukan dan data pengeluaran. Kemudian kita juga bisa melihat laporannya ini dalam bentuk PDF. Nah, ini kalau misalkan emang perlu dicetak, nanti tinggal klik ekspor PDF saja. Kemudian ini buat detail per bulannya, juga bisa dicetak langsung ke e-post PDF. Ini untuk per kategorinya. Ini ada ini tanpa kategori, terus ada kategori buat kotak infak hari Jumat, ada kategori pemasukan infak. Nah, untuk pengeluarannya itu ada kategori konsumsi kajian dan biaya lain-lain. Kemudian di rincian transaksi, nah ini detailnya ya dari tanggal, terus nama transaksinya, ini nilai pemasukan untuk pengeluarannya, dan semuanya juga ada ekspor PDF, nanti bisa dicetak memang kalau memang diperlukan. Dan di yang terakhir itu pengaturan. Di sini bisa kita ubah profilnya.
Misalkan kita ingin ngubah nama ataupun alamat emailnya, kita juga bisa mengganti bahasa website. Kalau misalkan emang diperlukan dalam bahasa Inggris, kita langsung pilih yang versi Inggrisnya ini. Kemudian ini ada profil masjid, ini kita bisa ubah profil masjidnya dari nama, alamat, kota, ada logo, dan foto masjidnya. Ini kita bisa masukkan link atau lokasi Google Maps masjid. Kemudian ada media sosialnya, kita bisa langsung isi. Lanjut, ini kita juga bisa mengganti password akun. Kita cuma perlu memasukkan password lama, kemudian password baru, dan ulangi password barunya. Nah, ini lanjut, misalkan ingin ada data pengajian baru, coba kita input jadwal pengajian di sini. Jam mulainya misalkan jam 19.00 sampai 20.00. Penceramah. Coba kita kasih ini data dummy semua terlebih dahulu. Nah, ini udah ada data pengajian baru. Ini kita cek. Nah, ada, misalkan kita coba lihat di ini di halaman jadwal yang bisa ada detailnya. Ini di hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 jam 19 sampai jam 20 ini ada kajian umum untuk muslim dan muslimah. Kita coba lagi ke halaman pengaturan. Nah, ini untuk pengajian. Ini bisa tambahkan juga untuk input jadwal khotib. Kemudian ini rekening, kalau misalkan ada penambahan rekening baru. Nah, ini ada, kita bisa nambahkan data rekening baru. Kemudian kategori, nah ini kategorinya. Kita bisa menambahkan kategori untuk pengeluaran atau pemasukan. Kemudian ada buku kas. Nah, ini bisa ditambahkan buku kasnya. Setelah itu ada user. Nah, ini usernya ada role-nya itu admin, ketua, sekretaris, bendahara. Selanjutnya backup DB, ini kalau misalkan emang diperlukan untuk membackup database-nya. Dan yang terakhir itu ada sistem infonya. Nah, ini penggunaan memori yang telah digunakan oleh website ini. Nah, mungkin itu saja terkait demonstrasi website keuangan masjid. Jika teman-teman tertarik, bisa langsung cek link deskripsi di bawah ini. Terima kasih.